Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya di channel Petani Pelosok Pandeglang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian pada saat budidaya cabai di musim hujan. Keuntungan yang pertama adalah kita itu minim banget pemupukan seperti unsur hara nitrogen. Ya, seperti saya dari awal itu, video yang awal itu saya sampai sekarang belum melakukan pemupukan. Nah, terlihat kan ada kuning-kuningnya. Ini pertanda kelebihan nitrogen tapi kekurangan unsur hara yang lain seperti kalium, fosfat, magnesium dan lain-lain. Dan kekurangannya adalah tanaman bisa kelebihan nitrogen. Contoh ya seperti ini. Daunnya itu bakalan menguning akibat kelebihan nitrogen. Nah, terus antisipasinya itu bagaimana, Bang? Nah, akan saya jelaskan antisipasinya itu. Kalau kelebihan nitrogen, yang pertama adalah melakukan penyepraian atau pengaplikasian seperti unsur hara kalium, kalsium, fosfat, dan juga silika ya, agar batangnya itu kokoh karena silika dan juga fosfat dan juga kalium ya tentunya, plus juga ditambah magnesium agar si tanaman itu, si klorofil tanaman itu bisa terbuka banyak. Nah, dari situ kan meskipun banyak nitrogen yang masuk, tapi dia itu karena kebanyakan klorofil yang terbuka, dia itu gampang gampang untuk mengekspor si nitrogen itu ke seluruh area tanaman seperti batang, akar, dan daun terutama. Keuntungan yang kedua, tentunya kita itu nggak perlu melakukan penyiraman setiap harinya. Nggak perlu melakukan penyiraman karena di musim hujan itu kita itu diberi banyak sekali pupuk ya dari air hujan. Tentunya seperti nitrogen dalam bentuk nitrat ataupun amonium ya. Jadi di sini kita bisa berhemat, sangat-sangat hemat ya guys ya. Jadi kalau misalkan hujan turun itu jangan ngeluh, itu adalah hadiah dari Tuhan, dari Gusti Allah tentunya. Subhanallah. Kerugian yang kedua itu adalah tanah bisa menjadi asam karena air hujan terlalu banyak. Nah, untuk antisipasinya itu kita harus melakukan pengocoran kalsium. Tapi pengocoran kalsiumnya itu diperpekat larutannya dengan air yang jumlah air sedikit agar tidak terlalu menggenang banyak air. Nanti akar itu bisa mokat ya guys ya, atau isdait. Oke, itulah beberapa keuntungan yang di saat musim hujan itu banyak sekali pupuk yang berdatangan. Nah, kerugian yang ketiga adalah hama itu sangat masif, seperti lalat buah ini, lalat buah dan juga ulat dan juga ini. Nah, seperti trip dan kutu-kutuan akan sangat banyak. Antisipasinya adalah penyempraian insektisida, jangan dilupakan ya. Insektisida jangan dilupakan. Dan pengaplikasian insektisidanya itu jangan hanya cuma satu bahan. Kalau bisa itu di rolling ya, misalkan abametin yang pertama, terus yang kedua profenopos atau lain-lain yang untuk trip atau kutu-kutuan dan juga ulat. Jadi kita itu harus melakukan perollingan, kalau bisa
Jangan cuma 2 bahan aktif tapi 3, supaya enggak terjadi resistensi pada hama. Oke. Dan hal yang harus dilakukan selanjutnya, ini juga termasuk kerugian ya. Lihat, dia ini layu akibat terlalu banyak unsur nitrogen, jadinya si tanah itu jadi asam ya. Terus si jamur-jamur itu pada istilahnya pada tinggal di bawah akar si tanaman. Itu termasuk kekurangan. Antisipasinya itu kita harus menaikkan pH dan juga pengaplikasian fungisida ya. Kalau bahan aktif itu bebas ya, yang penting untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi busuk batang ataupun layu seperti ini. Kalau misalkan layu, itu berarti tanah itu sudah terkontaminasi jamur sepenuhnya. Nah, untuk itu kita harus melakukan penaikan pH pada tanah, seperti pengaplikasian kalsium ataupun kalsium oksida ataupun kalsium dalam bentuk kapur dolomit ya, seperti itu. Kerugian yang selanjutnya adalah biasanya kalau di musim hujan itu hembusan angin itu akan sangat kuat. Makanya saya treatment untuk menanam tanaman tumpang sari seperti jagung ini untuk menahan hembusan angin, supaya angin itu tidak terlalu kuat menghembus ke tanaman cabai. Jadi saya itu menanam banyak sekali tanaman jagung, bukan untuk dipanen buahnya ya, tapi cuma untuk jadi penangkal hama dan juga penahan angin. Dan kekurangannya adalah, nah yang tadi itu keuntungannya ya, tumpang sari dengan jagung, keuntungannya itu kita bisa hemat pestisida dan juga enggak terlalu rawan akan si cabai itu roboh ya. Nah, kekurangannya adalah yang bisa membuat kerugian pada kita itu, yang pertama adalah kelembapan ya. Jadi makanya si jagung itu saya rempel supaya tidak terlalu lembab. Dan saya juga menanamnya itu tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu banyak. Nah, jadi asal-asalan aja lah kita mah. Jangan terlalu dempetan, nantinya bogoh gitu. Nah, ini adalah sahabat baik kita, si semut apalah namanya. Nah, di sini saya juga menanam bonsai cabai. Lumayan ini, kalau panen ini bisa dapat 10 kilo ini. Saya jamin. Lumayan lah. Ya yang penting hemat juga sih. Tapi emang tanah di sini ini kan baru ya. Jadinya dia ini pertumbuhannya gini. Dan juga baru juga udah lebih dari 2 tahun tanpa olahan. Makanya jadi seperti ini. Nah, oke, sekian dari saya. Sampai sini saja. Nanti kita sambung di video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.